Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang fluidostatis yang sudah kita bahas kemarin. Tentu kalian masih ingat kan fluidostatis yang kita bahas kemarin, yaitu tentang tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, dan hukum Pascal. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan mempelajari tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, dan tentang hukum Archimedes beserta penerapannya. A. Konsep fluidostatis. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Akibatnya, permukaan zat cair seperti memiliki suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan diakibatkan oleh kohesi, yaitu gaya tarik-menarik molekul yang sama pada zat cair. Pada tegangan permukaan, kohesi di bawah zat cair lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Akibatnya, permukaan zat cair seakan-akan tertutup oleh selaput yang elastis. Salah satu contoh dari fenomena tegangan permukaan adalah kemampuan serangga yang dapat berjalan di atas air. Secara matematis, tegangan permukaan dapat dirumuskan sebagai gamma sama dengan F per L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, F adalah gaya, dan L adalah panjang permukaan. Contoh soal, jarum sepanjang 5 cm terapung di permukaan air. Jika massa jarum 1 gram, berapa tegangan permukaan air yang mengenai jarum? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tegangan permukaan air. Sehingga penyelesaiannya adalah diketahui L sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter, massa sama dengan 1 gram sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 kg, dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan tegangan permukaan atau gamma, sehingga gamma sama dengan F per L sama dengan M kali G per L sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 kg dikali 10 meter per second kuadrat per 5 kali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 0,2 Newton per meter. Jadi, besar tegangan permukaan air sebesar 0,2 Newton per meter. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, dan adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara zat cair dengan dinding kapiler. Secara matematis, kenaikan atau penurunan fluida pada pipa kapiler dapat dirumuskan sebagai H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr, di mana H adalah kenaikan atau penurunan fluida, gamma adalah tegangan permukaan, theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari kapiler. Pada gambar di bawah menunjukkan gejala kapilaritas pada pipa kapiler. Pada gambar tersebut, permukaan raksa berbeda dengan permukaan air. Permukaan raksa berbentuk cembung, sedangkan permukaan air berbentuk cekung. Hal ini disebabkan oleh gaya ikat antar molekul atau kohesi raksa lebih besar daripada gaya ikat molekul raksa dengan dinding kaca atau yang disebut adhesi. Sebaliknya, kohesi pada air lebih kecil daripada adhesi air dengan dinding kaca. Itulah sebabnya sudut kontak antara raksa dengan dinding kaca lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kaca. Contoh soal, pipa kapiler berdiameter 0,9 mm dimasukkan dalam alkohol 20 derajat Celcius dengan massa jenis 800 kg per meter kubik. Jika sudut kontak 45 derajat dan tegangan permukaan 0,023 Newton per meter, berapa tinggi alkohol dalam pipa? G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Penyelesaiannya adalah diketahui diameter sama dengan 0,9 mm dan R sama dengan setengah dari diameter, yaitu 0,45 mm sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian massa jenis alkohol 800 kg per meter kubik, sudut kontak 45 derajat,
sehingga cos 45 sama dengan 0,7 dan gamma sama dengan 0,023 Newton per meter. Yang ditanyakan di sini adalah tinggi alkohol dalam pipa, sehingga kita menggunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Sehingga dapat kita masukkan angka-angka yang telah diketahui, 2 dikali 0,023 dikali 0,7 per 800 kali 9,8 dikali 4,5 kali 10 pangkat min 4. Sehingga diperoleh 9 kali 10 pangkat min 3 meter atau 9 mm. Jadi, tinggi alkohol dalam pipa adalah 9 mm. Viskositas. Pada gambar di samping menunjukkan adanya bola yang dijatuhkan dalam suatu fluida. Nah, saat bola dijatuhkan, bola akan mengalami gaya gesek yang diakibatkan oleh fluida. Nah, gaya gesek inilah yang disebut dengan viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Jika sebuah bola bergerak dalam fluida, maka bola akan mengalami gaya gesek yang besarnya adalah Fs sama dengan 6 eta pi R kali V, di mana Fs adalah gaya Stokes atau besarnya gaya gesekan, kemudian eta adalah koefisien viskositas, dan R adalah jari-jari bola, serta V adalah kecepatan bola. Kemudian, pada saat bola dijatuhkan di fluida, kecepatan bola akan bertambah karena adanya percepatan gravitasi bumi. Akibatnya, bola akan mencapai kecepatan terbesar yang tetap dan dinamakan sebagai kecepatan terminal. Di mana kecepatan terminal ini dapat dirumuskan sebagai V sama dengan 2R kuadrat kali G per 9 eta kali rho bola dikurangi rho fluida. Di mana V adalah kecepatan terminal, R adalah jari-jari bola, G adalah percepatan gravitasi, eta adalah koefisien viskositas, rho bola adalah massa jenis bola, dan rho fluida adalah massa jenis fluida. Berikut adalah tabel koefisien viskositas beberapa fluida. Pada tabel tersebut, setiap fluida memiliki koefisien viskositas yang berbeda, mulai dari air, darah utuh, plasma darah, etil alkohol, oli mesin SAE10, gliserin, udara, hidrogen, dan uap air. Hukum Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai Fa sama dengan V aksen sama dengan rho fluida kali G kali V BC. W aksen sama dengan W udara min W fluida. Atau dapat diartikan Fa sama dengan gaya ke atas, rho fluida atau massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, V BC adalah volume benda tercelup, W udara adalah berat benda di udara, W fluida adalah berat benda di fluida, dan W aksen adalah berat zat cair yang dipindahkan. Masih mengenai hukum Archimedes, di bawah ini terdapat 3 kondisi dari benda yang dipengaruhi oleh hukum Archimedes, yaitu benda pertama adalah benda terapung, kemudian benda kedua adalah benda melayang, dan yang ketiga adalah benda tenggelam. Nah, kita bahas mulai dari benda terapung dulu. Syarat dari benda terapung adalah massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Akibatnya, gaya ke atas akan lebih besar daripada gaya berat, sehingga benda akan terapung. Kemudian, yang kedua adalah benda melayang. Syarat dari benda melayang adalah massa jenis fluida sama besarnya dengan massa jenis benda. Akibatnya, Fa atau gaya atas akan sama dengan besarnya gaya berat dari benda. Akibatnya, benda akan melayang. Kemudian, yang ketiga adalah benda tenggelam. Syarat dari benda tenggelam adalah massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Saat itu terjadi, maka gaya ke atas dari benda akan lebih kecil daripada gaya berat dari benda. Akibatnya, benda akan tenggelam. Contoh soal.
Perhatikan gambar berikut. Bola dimasukkan dalam zat cair dan 1/3 bagiannya terapung tampak seperti gambar di samping. Jika diketahui massa jenis zat cair 1200 kg per meter kubik, tentukan massa jenis bola. Nah, di sini kita mulai dari yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah V terapung, yaitu 1/3 VB, kemudian rho zat cair 1200 kg per meter kubik. Kemudian kita cari volume bola yang tercelup, yaitu VTC sama dengan VB min V terapung, sama dengan VB, karena kita anggap bola itu 1, dikurangi 1/3 VB, sama dengan 2/3 VB. Setelah kita memperoleh volume bola yang tercelup, kita gunakan hukum Archimedes dengan persamaan rho GV sama dengan rho GV. Karena G itu sama, maka dapat dicoret sehingga persamaannya menjadi rho C VTC sama dengan rho B VB. Kemudian persamaan kita urai menjadi rho B sama dengan rho C dikali VTC dibagi VB sama dengan rho C itu 1200 kg per meter kubik atau massa jenis zat cair. Kemudian dikalikan VTC atau volume bola yang tercelup, yaitu 2/3 VB dibagi volume bola secara utuh, yaitu 1 VB. VB kita dapat coret sehingga diperoleh 1200 dikalikan 2/3, sehingga hasilnya adalah 800 kg per meter kubik. Jadi massa jenis bola sebesar 800 kg per meter kubik. B. Penerapan hukum fluidastatis. Berikut adalah beberapa contoh penerapan dari hukum Archimedes. Yang pertama adalah hidrometer. Dengan prinsip kerja yang sederhana, hidrometer dapat digunakan untuk mengukur massa jenis fluida, yakni dengan cara memasukkan hidrometer ke fluida yang akan diukur massa jenisnya. Maka massa jenis fluida dapat diketahui secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kapal laut. Kapal laut dibuat berongga sehingga volume kapal menjadi besar. Akibatnya volume air yang dipindahkan juga besar. Dengan demikian, gaya apung kapal juga besar sehingga kapal tidak tenggelam. Kemudian yang ketiga adalah kapal selam. Kapal selam memiliki rongga atau tangki yang dilengkapi dengan katup air dan katup udara. Supaya kapal dapat tenggelam, katup air pada tangki dibuka sehingga air masuk dan udara dikeluarkan melewati katup udara. Akibatnya, kapal akan bertambah berat sehingga gaya apung lebih kecil daripada gaya beratnya. Akibatnya, kapal dapat menyelam. Sebaliknya, untuk dapat muncul lagi di permukaan air dalam tangki dipompa dan udara masuk lewat katup udara ke dalamnya. Dengan cara ini, gaya apung kapal lebih besar daripada gaya berat dari kapal sehingga kapal dapat terapung. Kemudian, yang keempat adalah balon udara. Udara merupakan fluida, sedangkan balon sebagai benda yang melayang di udara. Sesuai dengan hukum Archimedes, balon yang berisi gas helium memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara pada umumnya, sehingga balon dapat melayang. Nah, paparan tadi merupakan materi dari fluidastatis bagian 2. Silahkan setelah mempelajari materi ini, kalian mengerjakan tugas yang diberikan. Jika masih ada bagian yang dibingungkan, silahkan dapat bertanya pada saya melalui komentar ataupun WA. Sekian untuk pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.